Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran. Pada video pembelajaran kemarin, kita membahas tentang masalah unsur pembangun teks cerpen. Sekarang kita akan membahas tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada teks cerpen. Ya, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini berlalu agar kita bisa belajar tatap muka. Walaupun kita belum bisa belajar tatap muka, kita masih bisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar melalui daring ataupun lewat udara. Kita sering belajar lewat udara melalui Ra FM. Ya, seperti pada materi yang ingin kita bahas pada siang hari ini, masalah menelaah bagian atau struktur dari sebuah teks cerpen. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama dia adalah apraksi. Apraksi itu merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga berisi gambaran awal dalam cerita. Itulah apraksi. Ya, dia itu inti dari cerita yang dikembangkan sehingga dia menjadi sebuah teks cerita. Baru yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian yang memperkenalkan sebagian dari unsur-unsur cerita, seperti memperkenalkan tokoh. Jadi pada bagian orientasi ini sering kita temukan di situ adalah memperkenalkan tokoh ataupun latar. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini adalah munculnya permasalahan atau bagian munculnya permasalahan itu ada pada komplikasi. Sedangkan yang keempat adalah evaluasi. Bagian yang ditandai dengan penurunan ketegangan karena permasalahan sudah mendapatkan pemecahan. Itulah dia komplikasi. Itulah evaluasi. Bagian yang ditandai dengan penurunan ketegangan karena permasalahan sudah mendapatkan pemecahan. Yang kelima, resolusi. Bagian yang ditandai dengan adanya penyelesaian masalah. Jadi ada tahapan. Mulai dari inti cerita yang dikembangkan, tandai dengan munculnya tokoh dan latar, awal dari masalah, baru pemecahan dan penyelesaian masalah. Baru yang terakhir, koda, merupakan bagian yang ditandai dengan adanya pesan moral. Ya, itulah dia struktur ataupun bagian-bagian daripada teks cerpen ada 6. Ya, baru kita masuk pada pembahasan aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan pada unsur teks cerpen itu ada 4. Yang pertama, penggunaan diksi. Penggunaan diksi ataupun pemilihan kata yang tepat dalam menyusun setiap kalimat agar si pembaca tertarik untuk membaca cerita tersebut. Maka untuk itu kita harus bisa memilah kata-kata yang tepat agar cerita itu menarik. Yang kedua adalah majas ataupun gaya bahasa. Majas itu merupakan pemilihan kata atau kalimat yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu maksud. Ya, itu dia. Majas banyak, tapi dia sering ditemukan di dalam teks cerpen. Ada majas personifikasi ataupun majas penginsanan.
majas hiperbola ataupun majas yang melebih-lebihkan, dan majas ironi ataupun majas yang dipergunakan orang untuk menyindir. Yang ketiga, penggunaan kalimat narasi, kalimat deskripsi, dan dialog. Penggunaan kalimat narasi sesuai dengan artinya adalah kisah. Artinya, dalam kalimat itu harus isinya berupa kisah atau pengisahan. Sedangkan deskripsi artinya itu gambaran. Berarti kalimat-kalimat yang ada pada kalimat deskripsi ini harus tentang gambaran suatu benda, suatu objek. Nah, itu dia. Lalu kalimat dialog. Kalimat dialog itu kalimat antara tokoh dengan tokoh yang lain. Sedangkan yang keempat adalah ragam bahasa, baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku itu biasa dipakai pada keadaan-keadaan resmi. Kalau tidak baku atau non baku pada keadaan-keadaan yang tidak resmi, atau biasa dipakai dalam keadaan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Cerpen juga lebih banyak dia memakai bahasa non baku, karena cerpen itu kisah yang dialami orang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sampai di sinilah pertemuan kita ataupun video pembelajaran kita. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk siswa SMP dan siswa sanawiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.